Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film misteri spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Blink. Film ini rilis tahun 1994 bercerita tentang seorang wanita tunanetra yang menjadi satu-satunya saksi pembunuhan berantai. Gimana keseruan ceritanya? Mari kita mulai. Di awal kisah, di sebuah bar ada pertunjukan band. Seorang pemain biola bernama Emma membuka pertunjukan itu dengan sangat baik. Di meja tamu ada sekelompok polisi yang sedang melepas penat pria ini bernama Detektif John. Dia dan teman-temannya bertaruh jika John bisa membuat pemain biola di atas panggung tertawa karena John, maka mereka akan memberikan $20 untuk John. Karena banyak yang menantangnya, akhirnya John menyanggupi tantangan tersebut, Sob. John melakukan tarian terbaiknya, namun beberapa waktu menari, Emma tidak juga melirik John sama sekali. Karena tidak mau malu di hadapan teman-temannya, John habis-habisan hingga melepas pakaiannya untuk mencari perhatian Emma. Emma tidak juga melirik John, yang membuat John sedikit malu terhadap teman-temannya karena usahanya gagal. Dan ternyata Emma ini tunanetra, Sob. Pemimpin grup tersebut bernama Candice. Dia mengatakan bahwa pertunjukan kita malam ini sangat memuaskan. Candice menemui Emma dan mengatakan bahwa di dalam bar tadi saat pertunjukan ada seorang pria yang mati-matian mencari perhatian Emma. Bahkan dia rela membuka bajunya. Namun Emma tidak peduli akan hal itu, Sob. Emma memiliki seekor anjing yang selama ini menemaninya kemanapun dia pergi. Dia menjadi sahabat sekaligus penunjuk jalan untuk Emma. Emma tinggal di sebuah apartemen dan kamarnya nomor 2B. Penjaga apartemen bernama Kucheto. Walaupun Emma tidak melihat, namun Emma sudah terbiasa dengan hal itu dan tahu jika di tempat itu ada Kucheto. Dia mengenali dari baunya. Tak lama setelah Emma masuk kamar, dia mendapat telepon dari Dr. Ryan, dan Ryan membawa sebuah kabar bagus untuk Emma, di mana Ryan sudah mendapatkan donor kornea untuk Emma. Pria ini adalah Dr. Ryan. Dialah yang selama ini membantu pengobatan Emma. Terlihat Emma sangat bahagia menuju ruang operasi, Sob, karena sebentar lagi Emma akan bisa melihat kembali. Beberapa waktu kemudian operasi selesai dilakukan dan para dokter bersiap untuk melepas perban Emma. Namun di sini Emma merasa takut. Dia belum siap untuk semua ini. Lalu Emma meminta para dokter meninggalkannya, biarkan Ryan sendiri yang melepas perbannya. Dr. Ryan membuka perban dan mengatakan dirinya harus memastikan keberhasilan operasi ini sebelum melakukan operasi mata sebelah kiri. Too much at first, just the one eye. Your lids closed, the other one. We're gonna open your lids. You have no depth perception. Here I am. Setelah dibuka, Emma benar-benar bisa melihat lagi, Sob. Namun kemampuan untuk memfokuskan objek masih lemah. Semua terlihat bergoyang dan kabur, tapi Emma bisa melihat. Beberapa waktu kemudian, saat Emma berada di ruang perawatan, ada seseorang mendatanginya. Namun Emma tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Emma bertanya, "Siapa kamu?" Namun dia tidak menjawab sama sekali dan pergi dari tempat tersebut. Ternyata yang mendatangi Emma adalah Candice. Dia bertanya ke Dr. Ryan kenapa Emma tidak bisa mengenalinya. Di momen ini Candice meragukan apakah operasi yang Emma lakukan tidak berhasil. Candice memberitahu bahwa Emma hidup sendiri sejak berumur 15 tahun
Dan Candice bersama bandnya adalah satu-satunya keluarga Emma. Ryan memberitahu bahwa saat ini kondisi kornea Emma seperti orang yang baru bangun tidur terkena sinar yang sangat terang, di mana hal itu sangat menyilaukan. Dia bisa melihat namun samar-samar dan matanya belum bisa memfokuskan sebuah objek. Ryan menegaskan bahwa Emma masih butuh penyesuaian. Ryan juga berjanji akan terus memantau perkembangan Emma. Beberapa waktu kemudian Emma bangun dari tidur dan melihat Candice datang membawa bunga. Lalu tiba-tiba Candice menghilang dan ternyata yang datang adalah Dr. Ryan. Seketika Emma lemah dan terjatuh sob. Emma memberitahu bahwa tadi dirinya melihat seorang perempuan memakai topi dan membawa bunga datang ke sini. Emma bertanya, apakah itu Candice? Ryan memberitahu bahwa Candice datang ke sini kemarin menjenguk Emma. Emma mengatakan dia melihatnya baru saja. Nah, di sini perlu digarisbawahi sob. Ternyata Emma mengalami fenomena yang disebut penundaan persepsi pada masa-masa awal operasi, di mana apa yang Emma lihat telat menyampaikan informasi ke otak. Beberapa waktu kemudian Emma menjalani operasi untuk mata kirinya. Dr. Ryan memberitahu bahwa dalam beberapa bulan ke depan Emma harus berusaha keras, menyesuaikan diri karena Emma akan menjalani hari-hari dengan penglihatan yang sangat kabur. Namun pada dasarnya Emma sudah bisa melihat. Teman-teman Emma menyambut kedatangan Emma di sebuah tempat, dan mereka juga kebetulan sedang diwawancarai oleh seorang wartawan. Wartawan ini bertanya apakah Emma buta sejak lahir. Emma mengatakan tidak. Saat dirinya berumur 9 tahun, ibunya memukul kepala Emma hingga terbentur kaca, dan hal itu membuat Emma buta. Emma terus memperhatikan wartawan tersebut dari penampilan dan bagaimana dia berdandan. Walaupun samar di matanya, namun Emma sebagai perempuan dewasa ingin sekali berpenampilan menarik dan memiliki seorang kekasih. See, normally, so kind of jumbled, you know, and it's gonna take a little to a while. I see something that's sort of like the most. Are you pretty? Do people tell you your boyfriend does? You're on your own, little man. Oh, go upstairs. Saat sampai di apartemen, Emma mencoba untuk naik tangga tanpa arahan dari anjingnya sob. Dan hal ini benar-benar sulit dengan pandangan kabur seperti ini. Dia berpapasan dengan tetangga apartemennya yang bernama Valerie. Valerie bertanya, apakah kamu butuh bantuan? Emma mengatakan dirinya baik-baik saja. Di kamar Emma mulai mencoba semua baju-bajunya. Ternyata bisa melihat dalam keadaan seperti ini membuatnya terpuruk juga sob. Malam itu dia minum anggur sambil menari-nari hingga tertidur di sofa. Di tengah malam, Emma mendapati suara berisik dari lantai atas. Saat dia keluar, dia melihat seorang pria turun dari lantai atas, namun Emma tidak bisa melihat dengan jelas. Emma bertanya, apakah kamu Kucheto? Pria ini berbisik mengatakan iya dan segera turun ke bawah. Karena merasa tidak ada yang aneh, Emma kembali ke dalam dan melanjutkan tidur. Keesokan harinya saat Emma bangun, dia mendapati pintu kamarnya terbuka sob. Shit. Ternyata ini adalah kilas balik yang Emma lihat semalam. Karena takut terjadi apa-apa, Emma naik ke lantai 3 menghampiri kamar Valerie. Namun Valerie tidak menjawabnya sama sekali. Dia juga mendatangi Kucheto, namun Kucheto tidak ada. Stairs. Look, can you help? Akhirnya Emma memutuskan untuk pergi ke kantor polisi melaporkan hal ini. Dia bertemu dengan detektif bernama Tom dan meminta polisi untuk datang ke apartemennya memeriksa sebuah kamar di lantai 3. Namun Tom malah bertanya bagaimana Emma bisa sampai ke kantor polisi. Karena merasa disepelekan, Emma meminta bertemu dengan detektif John. Saat dia menghampiri kantornya, John benar-benar terkejut karena wanita ini adalah pemain biola yang dulu ada di bar. John benar-benar malu atas sikapnya yang dulu. Namun Emma mengatakan bahwa dirinya buta hingga 6 minggu yang lalu. Saat ini dirinya sedang dalam masa pemulihan pasca operasi. Mendengar hal ini, John sedikit lega.
Karena Emma tidak tahu kalau John adalah pria yang mencari perhatiannya di bar beberapa waktu lalu. Emma mencoba menceritakan semuanya ke John dan meminta polisi untuk datang ke apartemennya. Malam tadi Emma mendengar suara dari lantai 3, dan saat Emma keluar, dia melihat seorang pria turun dari tangga. Namun pada kondisi ini Emma tidak bisa melihat dengan jelas. Emma hanya ingin polisi mengecek kamar temannya karena Emma memiliki firasat yang tidak enak. Mendapati Emma buta dan semua laporannya terasa ambigu, John malah mengira Emma membutuhkan perhatian karena selama ini buta dan baru saja menjalani operasi. John juga malah mengira Emma berhayal tentang semua ini sob. Karena merasa tidak ada yang mendengarkannya, akhirnya Emma pergi dari tempat itu. Saat Emma melakukan kontrol, dia memberitahu Ryan bahwa semua ini terlalu sulit untuk Emma. Terakhir kali Emma bisa melihat masih seorang anak berumur 9 tahun. Dan selama 20 tahun berikutnya Emma benar-benar tidak melihat. Saat Emma berkedip, hanya ibunya yang ada di pikirannya. Beberapa waktu kemudian polisi mendatangi sebuah apartemen. Mereka mendapati seorang perempuan tewas di bak mandi. Tom memberitahu bahwa gadis ini bukanlah pecandu. Dia adalah gadis baik-baik dan punya banyak teman. Dan perempuan itu adalah Valerie. Pemilik apartemen bernama Cucetto. Dia menelpon polisi karena mendapati Valerie tidak keluar dari kamar selama 2 hari. Tom menduga bahwa pelaku datang lewat tangga depan. Valerie diruda paksa dan dicekik hingga tewas. Pelaku juga memotong pergelangan tangan untuk memastikan korban meninggal dunia. John melihat sebuah kalung salib di leher Valerie. Lalu John mendatangi kamar tetangga untuk mencari informasi lebih lanjut. Ternyata kamar yang dia ketok adalah kamar Emma sob. Hal ini semakin membuatnya malu. Karena beberapa waktu yang lalu Emma melaporkan hal ini ke polisi, namun tidak ada yang mau mendengarkannya. Ternyata benar dugaan Emma telah terjadi sesuatu dengan Valerie. Emma memberitahu bahwa Valerie punya kekasih. Namun Emma tidak tahu apakah malam itu dia bertengkar dengan kekasihnya atau bukan. Yang jelas setelah suara berisik di malam itu Emma melihat seorang pria turun dengan terburu-buru dari lantai 3. Emma mengira itu adalah Cucetto. John bertanya bagaimana Emma tahu kalau itu adalah seorang pria. Emma mengenali dari nafas dan baunya. John memberikan kartu nama dan meminta Emma untuk menghubunginya jika Emma tahu informasi lagi. Di momen ini John menyadari bahwa Emma benar-benar masih tidak bisa melihat dengan baik. Hal ini membuat John semakin ragu apakah harus mempercayai semua ucapan Emma sedangkan pandangannya tidak berfungsi dengan baik. Emma juga memberitahu bahwa pria yang ditemuinya di tangga memiliki bau yang aneh, seperti bau sabun, namun Emma baru kali ini mencium bau sabun seperti itu. Emma dibawa ke kantor polisi untuk mengidentifikasi pelaku berdasarkan foto-foto yang polisi miliki. Namun petugas memberitahu bahwa cara ini tidak akan berhasil karena Emma tidak bisa melihat. Bahkan dia tidak bisa mengidentifikasi angka. Kapten yang bernama Mitchell bertanya bagaimana menurut John. Kita tidak bisa meminta seseorang yang buta untuk membantu penyelidikan. John mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya saksi kasus ini dan dia baru saja mulai. Kita lihat ke depan apakah dia bisa membantu atau tidak. Saat Emma berkaca dan memakai lipstik, dia teringat kejadian masa lalu sob, di mana dulu Emma bermain dengan makeup ibunya dan membuat ibunya kesal. Ibunya membenturkan kepala Emma ke cermin dan hal itulah yang membuat kedua kornea Emma rusak. Kejadian ini menjadi ingatan terakhir sebelum Emma buta dan menghantui kehidupannya selama 20 tahun terakhir. Emma menemui Candice dan bertanya apakah ada hal indah di kota ini. Candice membawa Emma melihat pertandingan basket. Candice mengatakan inilah salah satu keindahan kota ini. Walaupun Emma tidak bisa melihatnya dengan baik, namun suara gemuruh penonton membuat kesedihannya hilang seketika. You got the whole blind woman, really great lovers. And all right. I'm gonna tell you, but you no, this is the deal. I mean, I just kind of pull them control. Johnny. Di kantor, polisi mulai mengidentifikasi kalung salib yang dipakai oleh Valerie. Emma memulai pertunjukan pertamanya setelah operasi dan hal ini benar-benar membuatnya panik. Selama ini dia tampil dalam keadaan buta. Namun kali ini dia merasa seperti tampil untuk pertama kali dalam hidupnya.
Di tengah-tengah pertunjukan tiba-tiba Emma melihat pria yang diduga pelaku pembunuhan Valerie. Dia meminta Candice menghubungi polisi. Beberapa waktu kemudian polisi datang dan menahan semua pengunjung bar. Satu persatu mereka diperiksa. Namun setelah pemeriksaan tidak ada satupun dari mereka yang sesuai dengan apa yang Emma lihat. John membawa sebuah sabun lalu dia meminta Emma untuk menciumnya. Emma mengatakan bukan seperti ini baunya, wangi sabun pria itu sedikit aneh dan tidak pasaran. Emma juga dibawa ke kantor polisi untuk mengidentifikasi wajah dari para pria yang diduga tersangka. Namun hal ini terlalu sulit untuk Emma sob. To the right. Now face front. Polisi juga mulai muak dengan hal ini sob. Menjadikan orang buta sebagai saksi pembunuhan bukanlah hal yang tepat karena malah menyusahkan polisi. John sedikit marah dengan Emma karena Emma mengatakan kondisi matanya semakin membaik. Namun faktanya Emma tidak bisa melihat sama sekali. John mengatakan bahwa Emma hanya berhayal melihat pelaku. Dan Emma melakukan hal ini hanya untuk mencari perhatian. Karena selama 20 tahun Emma tidak pernah mendapat perhatian dari siapapun. Mendengar hal ini, Emma sakit hati sob. Lalu Emma mengatakan bukankah John juga orang yang ingin perhatian hingga menari telanjang di bar hanya untuk membuat Emma melihatnya. Namun apesnya saat itu Emma masih buta. Mendengar hal ini John malu seketika. John bertanya bagaimana Emma bisa tahu kalau itu John. Emma mengatakan dirinya mengenali suara dan baunya. Serta teman-teman band Emma memberitahunya. Untuk permintaan maaf, John mengajak Emma minum kopi di sebuah kedai. Mereka saling membicarakan kehidupan mereka masing-masing hingga tak terasa muncul rasa nyaman satu sama lain. Emma mengatakan pendapatnya bahwa pelaku pembunuhan Valerie tidak suka dengan darah. John bertanya bagaimana bisa. Memotong nadi korban adalah hal terakhir yang dia lakukan. Lalu setelah itu dia segera mencuci tangan dengan sabun dan sabun yang dia gunakan wanginya aneh. Jika dia tidak mencucinya maka Emma bisa mencium bau darah tersebut. Namun malam itu Emma hanya mencium bau sabun. Emma menemui Ryan untuk melakukan pengecekan mata. Ryan mencoba meminta Emma untuk membaca huruf dari jarak tertentu. Namun ternyata Emma belum bisa melakukannya sob. Emma bertanya apakah kornea ini tidak cocok untuknya. Ryan mengatakan itu tidak mungkin. Pendonornya adalah gadis muda berusia 20 tahun dan tidak memiliki penyakit. Dia meninggal dunia karena kecelakaan mobil dan keluarganya menulis surat untuk Ryan di mana pihak keluarga memperbolehkan korneanya didonorkan. Emma bertanya apakah Emma boleh bertemu dengan keluarganya. Namun Ryan mengatakan itu bukan ide yang bagus. Yang harusnya melakukan saat ini adalah melanjutkan hidup. Tiba-tiba Emma berhenti di salah satu koridor memandangi seorang perawat dengan pandangan samar-samar. Nothing. Ralph's parked on level. Supposed to give him to another No, he's too. I guess I'm the lucky one. dog. Oh, about 6 minutes. Thanks a lot. See ya. Saat sampai di parkiran, anjing Emma mencium bau yang tidak asing dan mendekatinya. Ralph. Ralph, where are you? If that's food, you're dead. Rain, Ralph! Anjingnya tertabrak mobil namun beruntungnya masih hidup. Hanya saja harus mendapatkan perawatan khusus. Polisi sudah menyusuri semua basement namun mereka tidak menemukan apapun. Emma sangat yakin bahwa pria itu ada di sana. Mitchell mulai muak dengan semua kesaksian Emma. Emma tidak bisa melihat dengan jelas namun mengatakan yakin melihatnya. Emma menegaskan bahwa pria itu bau sabun seperti yang pernah Emma katakan dan Emma masih jelas menciumnya. Lalu Emma melihat kalung salib yang jatuh. John tidak pernah memberitahu Emma bahwa Valerie menggunakan kalung salib. Lalu John meminta Emma mengantar ke tempat kalung itu berada. Saat sampai di samping mobil, kalung itu sudah hilang sob. Kemungkinan kalung itu adalah kalung pelaku yang jatuh. Dan barusan pelaku mendekati Emma hanya untuk mengambil kalung tersebut. Mitchell memberitahu John bahwa kita tidak bisa menggunakan Emma sebagai saksi. Semua yang Emma katakan tidak terbukti, mungkin hanya khayalan saja. Emma tidak bisa membawa kita kemanapun.
Dia hanya menunjukkan jalan buntu untuk kasus ini. Mitchell juga menduga John ada rasa dengan Emma sob. Itulah kenapa John masih terus bersamanya dengan alasan Emma adalah saksi. John menegaskan dirinya tahu apa yang dia lakukan. Beberapa waktu kemudian John mendatangi apartemen Emma. Mulai saat ini ada seorang petugas bernama Crowley yang akan selalu berjaga di depan kamar Emma. John membawa sebuah sabun, namun Emma mengatakan bukan seperti ini wanginya. John menunjukkan sebuah kalung salib. Lalu John bertanya apakah kalung salib seperti ini yang Emma lihat di basement. Emma mengatakan bukan. Lalu John menunjukkan satu kalung lagi dan Emma mengatakan bahwa seperti inilah kalung yang dia lihat. Mendapati hal ini, John yakin tidak semua yang Emma katakan salah. Kalung ini adalah kalung yang ditemukan di leher Valerie. Besar kemungkinan pelakunya mengenal siapa Valerie. Emma mulai menyerah dan tidak mau berurusan lagi dengan polisi sob. Namun John meminta Emma untuk kuat. Jika Emma tidak membantu, maka pelaku pembunuhan Valerie tidak akan pernah bisa ditemukan, karena polisi tidak memiliki cukup petunjuk untuk menangkapnya. John mengumpulkan semua sabun yang berasal dari rumah sakit untuk diteliti. Emma melihat pelaku di rumah sakit. John menduga bahwa pelaku bekerja di rumah sakit. Lalu Crowley menelpon dan memberitahu bahwa Crowley kehilangan Emma. Crowley meminta maaf karena tadi Emma membawa biola, namun dirinya kehilangan jejak di tengah jalan. Ternyata Emma berkumpul dengan teman-temannya bernyanyi di sebuah bar. Di momen ini John mulai menaruh rasa pada Emma sob, karena baginya Emma adalah perempuan yang cantik. Saat John mendekati Emma, ternyata Emma bersama Dr. Ryan. John bertanya apa yang sedang Ryan lakukan di sini. Ryan mengatakan dirinya sedang berkencan dengan Emma, entah perasaan cemburu atau sekedar tugas. John mengikuti kemanapun Emma pergi malam itu bersama Ryan. Bahkan saat mereka berdua makan, John benar-benar menunggu dan mengawasinya. Setelah Emma kembali ke apartemen, John datang ke kamar Emma. John bertanya apakah Emma berpacaran dengan Ryan. Emma mengatakan tidak, karena Emma sudah jatuh hati dengan pria yang lain, yaitu John. Kesempatan bagus gak datang dua kali sob. Akhirnya mereka berdua bercocok tanam. Keesokan harinya saat John keluar dari kamar Emma, dia mendapati Crowley ada di depan pintu. Hal ini membuatnya panik. Mulai hari itu mereka berdua lebih sering bertemu sebagai seorang pasangan kekasih, bukan sebagai polisi dan saksi mata. I am gonna live with a view like this. Oh, yes. Beberapa waktu kemudian di tempat yang berbeda, seorang perempuan bernama Margaret sedang menelpon dan terlihat seseorang terus mengawasinya. No, it's the medication. They're not here. I haven't felt this good. Marlene. Okay. Marlene, I am not made out of... Okay. What's this? Van Morrison? This? The night I saw you guys? No. I figured I could give him away. I think I could follow. Fortunately. Lieutenant? John mendapat telepon di mana telah terjadi pembunuhan serupa di sebuah tempat. Dia membawa Emma datang ke kantor polisi, lalu Tom bertanya apa yang kamu lakukan dengan Emma. Kenapa Emma dibawa ke tempat ini? John berterus terang bahwa dirinya menyukai Emma. Apakah ada yang salah dengan hal itu? John juga meyakini bahwa Emma adalah kunci di kasus pembunuhan Valerie. John pasti bisa menyelesaikannya. Mitchell memberitahu bahwa Margaret adalah korban ketiga. Yang pertama Nina, yang kedua Valerie, dan sekarang Margaret. Jika kita tidak segera menemukan pelakunya, maka korban berikutnya juga akan muncul. Karena pelaku pembunuh berantai ini sudah mulai menemukan ritmenya. Mitchell meminta John untuk fokus. Pria ini ada di luaran sana dan sudah membunuh 3 korban. Jika kita terus mengandalkan orang buta untuk mencari pelaku, maka akan lebih banyak korban ke depannya.
Setelah itu John mendatangi TKP di mana di leher korban juga ditemukan kalung salib yang sama dengan Valerie. Artinya pelaku pembunuhan ini memang dilakukan oleh orang yang sama. Dia meninggalkan kalung ini untuk sebuah pesan. Lalu suami Margaret dengan perasaan kecewa menemui John dan bertanya apa yang sebenarnya sudah polisi lakukan. Sudah 3 korban ditemukan dan polisi belum mendapat informasi apapun tentang pelaku. Mendengar hal ini, John benar-benar mati kutu sob. Tidak ada yang bisa dia lakukan. John juga menyadari bahwa memiliki hubungan dengan saksi adalah sebuah kesalahan. Saat Emma sampai di apartemen, dia mendapati ada sebuah gambar mata yang dilukis menggunakan lipstik. Tom memberitahu bahwa di apartemen Emma ditemukan gambar mata dari lipstik. John menyadari bahwa pelaku mengincar Emma. Karena takut terjadi apa-apa dengan Emma, John meminta Tom mengawasi Emma menggantikan Chloe untuk sementara. Keesokan harinya, saat Emma bangun, dia membuka pintu dan memanggil John. Namun ternyata hanya ada Chloe di tempat itu. Dia juga mencoba menelpon John namun tak kunjung diangkat. Hal ini membuat Emma marah karena merasa tak dianggap oleh John. Emma melarikan diri lewat tangga darurat dan mendatangi kantor polisi sob. John terkejut melihat Emma. Dia bertanya apa yang kamu lakukan di sini. Emma mengatakan dirinya tidak mau dijaga oleh polisi lain selain John. John menegaskan dirinya sedang menangani kasus yang sangat serius dan tidak bisa membicarakan hubungan saat ini. Akhirnya mereka berdua bertengkar hebat di dalam kantor polisi sob. Hal ini benar-benar memalukan bagi seorang polisi. Get the fuck away! John bertanya ke Tom bagaimana Tom bisa kehilangannya. Lalu Tom pergi ke stasiun untuk mencari Emma. Saat Emma sampai di stasiun, dia melihat seorang pria mengejarnya. Miss Brody. Miss Brody. Setelah beberapa waktu, John secara tidak sengaja menemukan surat tagihan dari rumah sakit untuk Emma. Dan di surat itu tertulis alamat Emma salah nomor kamar. Yang harusnya nomor 2B tertulis 3B. Sedangkan nomor 3B adalah kamar Valerie. Karena merasa ada yang janggal, John mendatangi rumah sakit dan menanyakan hal ini sob. John bertanya siapa yang menulis laporan operasi Emma. Perempuan ini mengatakan Dr. Ryan. Saat Emma melakukan kontrol, Ryan bertanya apakah Emma berhubungan dengan John. Di momen ini Ryan cemburu sob. Selama ini Ryan memperjuangkan agar Emma sembuh dan berharap Emma jatuh hati kepadanya. Namun pada kenyataannya Emma malah jatuh hati ke pria lain. Saat Ryan mencuci tangan, bau dari sabun ini tidak asing bagi Emma. Dan baunya sama seperti laki-laki yang ditemuinya di tangga. John mendapat informasi bahwa ternyata Margaret baru saja mendapat donor ginjal baru. Dan tak lama setelah operasi, dia dibunuh. Emma mendatangi kantor polisi dan mengatakan bahwa bau sabun yang tercium di tubuh pelaku adalah bau sabun bedah. Emma yakin pria itu mencuci tangannya dengan sabun bedah setelah membunuh Valerie. John menemukan identitas asli pendonor ginjal Margaret yang bernama Leslie. Leslie meninggal dunia karena kecelakaan dan pihak keluarga memperbolehkan organnya didonorkan untuk orang yang membutuhkannya. Lalu John menjelaskan ke semua kru di kantor polisi. Leslie tidak hanya mendonorkan ginjalnya. Korban pertama yaitu Nina menjalani cangkok kulit. Lalu Margaret menjalani operasi ginjal. Dan semuanya mendapat donor dari seorang perempuan bernama Leslie. Tom bertanya bagaimana dengan Valerie. John menjelaskan untuk kasus Valerie adalah kasus salah target. Pelaku sebenarnya mengincar Emma karena Emma mendapat donor kornea dari Leslie. Namun alamat Emma yang tertera di rumah sakit salah nomor kamar. Pelaku mengincar Emma, namun salah sasaran karena salah informasi. Motif pelaku melakukan pembunuhan ini, John menduga bahwa Leslie adalah kekasih pelaku. Dan dia tidak terima kekasihnya meninggal dunia lalu organnya didonorkan ke orang lain. Itulah kenapa pelaku memotong nadi korbannya. Dia memastikan korban meninggal dunia dan organnya tidak bisa didonorkan lagi. Emma saat ini masih hidup dan dia akan menjadi target berikutnya. Dr. Ryan mendatangi apartemen Emma.
Dia mendapat surat dari keluarga pendonor dan saat ini keluarga Leslie berencana menuntut Emma atas perbedaan agama. Orang tuanya tidak mau kornea mata anaknya didonorkan ke Emma. Ryan juga tidak tahu kenapa bisa jadi begini dan tiba-tiba saja orang tua Leslie mengirim surat seperti itu. Lalu Ryan meminta Emma untuk menemui pihak keluarga dan membicarakan hal tersebut. Di sisi lain, John mendatangi orang tua Leslie. Dia menemukan kalung salib milik Leslie dan sama persis dengan kalung yang digunakan pelaku untuk meninggalkan jejak. Ibunya memberitahu bahwa Leslie dulu bekerja sebagai seorang perawat di salah satu rumah sakit. Saat John akan pamit, John bertanya apakah kamu tahu siapa Emma, salah satu perempuan yang menerima donor anaknya. Perempuan ini mengatakan tidak. Perempuan ini juga menegaskan bahwa dirinya tidak mau bertemu dengan orang-orang yang menerima donor karena hal itu akan mengingatkannya pada anaknya. Emma diantar oleh Crowe ke sebuah alamat, namun tempat ini terlihat sepi dan kumuh. Emma meminta Crowe untuk menunggu di tepi jalan. Emma akan menemui orang tua pendonor untuk menyelesaikan ini semua. Emma masuk ke sebuah tempat untuk menemui orang tua Leslie. Namun beberapa kali mengetuk pintu tidak ada seorang pun yang menjawabnya, sob. Saat Emma kembali, dia melihat mobil Crowe masuk ke sebuah garasi. Crow, wait up! Crow? John mendatangi rumah sakit tempat Leslie bekerja, lalu Tom mendapat informasi bahwa identitas pelaku sudah diketahui bernama Neil. Perawat di tempat ini mengatakan bahwa Neil dulu bekerja di sini. John menemui Ryan dan bertanya apakah benar Emma mendapat donor dari perempuan bernama Leslie. Ryan mengatakan benar. Saat ini Emma sedang menemui ibu Leslie. Karena beberapa waktu sebelumnya Ryan mendapat surat dari keluarga Leslie yang keberatan atas donor yang diberikan untuk Emma. Mendapati hal ini, John menyadari Emma dalam bahaya. Karena tadi ibu Leslie bilang tidak mau bertemu dengan orang-orang yang menerima donor dari anaknya. Neil mengatakan ke Emma bahwa sampai kapanpun mata Leslie tidak akan cocok berada di tubuh yang berbeda. John dan kawan-kawan segera tancap gas ke alamat di mana Emma berada. John! Leslie, one of them. Like that fat side and all that. Mereka menggerebek rumah itu namun tidak menemukan siapapun, sob. Saat John akan kembali, dia mendengar suara tembakan dari garasi di seberang jalan. Say goodbye to the... Emma selamat namun petugas Crowe meninggal dunia. Di akhir cerita, polisi berterima kasih atas semua bantuan yang Emma berikan. Walaupun di awal polisi sempat meragukan kesaksian Emma. John membawa anjing Emma yang sudah mulai pulih dan mereka melanjutkan hubungan sebagai pasangan kekasih. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini, sob? Semoga terhibur dan sampai jumpa.